Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the KPPI Intensive Course. And today will mark our fifth week and our fifth meeting in this semester. And this is the listening and speaking skill. Well, today's topic are going to be simple, but do not underestimate them. Ya, meskipun simple atau terlihat mudah ya, but it's not going to be that easy, so you do not underestimate them. Jangan diremehkan ya, teman-teman. Alright, and these are our today's topics. Listening trivia, of course, and this is the expressions of agreement. And there will be also expressions of uncertainty, and there will be also expressions of surprise. Nah, apa sih expressions of agreement, expressions of uncertainty, and expressions of surprise? Silakan mendengarkan penjelasan saya. Alright, we start with the expressions of agreement. Jadi expressions of agreement ini adalah ketika speaker yang ada dalam dialog dalam listening section kalian di dalam short dialogue itu menyebutkan satu statement dan lawan bicaranya setuju dengan apa yang dikatakan oleh the first speaker. Biasanya seperti itu. Therefore, even if you are focusing on the second speaker, I encourage you, I endorse you to listen to the first speaker too, because there will be another hint or additional clues ya. Jadi akan ada petunjuk tambahan yang ada di first speaker seperti itu. Even if the second speaker will be the main clue ya, will gonna deliver the main clue, tapi the first speaker juga penting. Jadi bukan hanya the second speaker saja, tetapi juga the first speaker. Nah, dan di sini ada perbedaan antara positive statements and negative statement. Bagaimana sih perbedaan antara penggunaannya di dalam positive statement and negative statement? Kita bisa lihat selanjutnya. Alright. Jadi di sini ada example of the positive statement. Bisa dilihat di statement atau kalimat yang saya garis bawahi di situ ada I think that the hypothesis is indefensible katanya. So do I. Nah, the man say bahwa hipotesis itu indefensible. Nah, ketika ada orang berbicara lalu dia bilang so do I atau beberapa expressions yang barusan di positive statements, kalian bisa kembali lagi nanti ya. And it means that the second person that say that is agreeing with the first speaker. Jadi si woman di sini itu setuju bahwa jika hypothesis itu indefensible. Nah, jika seperti ini kira-kira apa jawaban kalian? Oke, dia jawabannya she agrees with the man. Oke, next, bagaimana kalau digunakan untuk negative statement? Nah, ketika berada di negative statement adalah seperti ini teman-teman. Jadi negative statement itu bukan di speaker keduanya responnya negatif, bukan ya. Tetapi statement yang dikatakan oleh the first speaker itu berupa kalimat negatif. Contohnya, I don't think that our history teacher is very interesting, katanya. Nah, itu kan kalimatnya negatif. I don't think that our history teacher is very interesting. It means that si woman bilang kalau history teacher-nya itu boring atau tidak interesting ya. Seperti itu. Nah, lalu the man said neither do I. Ketika the man said neither do I berarti dia setuju, teman-teman. Bukannya tidak setuju ya. Dia setuju dengan kalimat negatif yang dikatakan oleh si perempuan. Jadi si man ini juga berpikir bahwa the history teacher itu tidak interesting atau tidak menarik. Maka kalau seperti itu, jawaban untuk soal ini apa ya? Oke, jawabannya C ya, teman-teman. He shares the woman's opinion. Seperti itu. Jadi dia itu memiliki opini yang sama dengan si perempuan itu. Okay. If you happen to have any question, you may ask me in my DM in WhatsApp ya.
Alright, selanjutnya. Selanjutnya ada expressions of uncertainty. Jadi expressions of uncertainty itu adalah ketika kalian atau sorry bukan kalian, ketika the speakers itu tidak yakin dengan, mmm, apa yang dia katakan. Jadi kebenaran apa yang dia katakan itu tidak yakin. Nah, mungkin ketika saya bilang seperti ini masih bingung ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contohnya ya. Jadi contohnya, ada dua ini ya, ada 2 cara untuk menganalisa bahwa orang itu sedang uncertain atau tidak yakin. Jadi yang pertama adalah dengan beberapa expressions of uncertainty, dan yang kedua adalah using tag with a question like statement. Jadi question like statement itu seperti apa? Kita akan bahas setelah ini. Oke, yang pertama adalah the expressions of uncertainty seperti as far as I know, seperti itu dia, ya setahu saya sih kayak gitu, tapi nggak tahu lagi kebenarannya. Nah, seperti itu ya. Jadi, ketika ada orang bilang as far as I know, itu artinya seperti itu. Ya, setahu saya sih kayak gitu, tapi nggak tahu lagi entar eee, kebenarannya seperti apa atau jadinya seperti apa, itu saya juga nggak tahu, seperti itu ya. Lalu yang kedua juga as far as I can tell. Nah, sama, yang kedua ini as far as I know and as far as I can tell, itu sama artinya. Jadi, ya saya sih tahunya kayak gitu, tapi nggak tahu lagi apakah apa yang saya ketahui atau data saya itu betul atau salah, seperti itu ya. And then we go to the question tags, teman-teman. Jadi question like tag itu sebenarnya mengubah sebuah pernyataan menjadi sebuah pertanyaan, ya, seperti itu. Pernyataan itu seperti apa sih? Ya, ketika seperti ini contohnya, "Marco passed this course, didn't he?" Nah, again kita harus melihat, bentuk gramatikal dari statement-nya atau kalimat sebelum dia dijadikan question tag ya, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Jadi lihat, dia adakah verb 2-nya, dia adakah, mmm future marker seperti will, lalu dia apakah memiliki, to be seperti itu. Jika ada to be dan, mmm, ada future marker itu akan lebih mudah ya teman-teman. Tetapi ketika tidak ada seperti yang, kalimat pertama, kalian harus menganalisa terlebih dahulu apakah itu past, atau apakah itu present, atau apakah itu future, apakah itu perfect, apakah itu yang lain sebagainya ya, jadi seperti itu. Nah, sambil dilihat di bawah ada note, when the statement is an affirmative atau positive sentence, tag-nya itu berupa negative form. Bisa dilihat ya di situ ya, bahwa Marco passed this course, dia itu tidak memiliki negative form atau dia itu berupa, affirmative sentence atau positive sentence ya teman-teman ya. Nah, ketika kalian mau mengubahnya menjadi tag, maka, tag-nya di belakang itu harus memiliki, penanda negatif seperti not, seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu ya, penanda negatif apa ya. Nah, seperti itu. Jadi, Marco passed this course, didn't he? Nah, ini itu menunjukkan uncertainty karena apa? Ketika dia bilang, "Loh, si Marco kan dia lulus ya, lulus ini kan, kursus ini kan, atau lulus mata kuliah ini kan," gitu. Jadi, you are not really certain. Jadi kamu tidak terlalu yakin apakah si Marco ini lulus. Setahu saya misalkan, setahu saya itu semua sekelas ini tuh lulus gitu, tapi nggak tahu lagi kok kemarin ada yang bilang nggak lulus gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada uncertainty atau ketidakpastian di dalam perkataan kalian, ini bener nggak ya? Ketika saya bilang Marco itu lulus, itu kata-kata saya itu bener nggak ya? Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini menunjukkan ketidakpastian di dalam kalimat, seorang speaker, seperti itu. Nah, sama ketika ada di, kalimat ketiga, "Mr. Martin is not an English teacher, is he?" Ya, jadi dia tanya, ketika kamu bilang, "Loh, Pak Martin itu kan bukan guru bahasa Inggris, kan?" Nah, kayak gitu. Jadi, "Iya kan? Bukan kan?" Nah, kayak gitu. Jadi, kamu menanyakan kepada orang di sekitar kamu bahwa apa yang kamu katakan itu benar atau salah sih, gitu ya, seperti itu. Oke, alright. Oke, sampai di sini kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan kepada saya secara langsung atau bisa bertanya kepada teman-temannya yang mungkin paham dengan penjelasan ini. Nah, kita langsung ke contoh ya, teman-teman. Nah,
Contohnya seperti ini, "Do you know anything about final exam in physics?" Jadi ada yang bertanya, "Kamu tahu nggak kira-kira, eee, infonya tentang UAS, pelajaran fisika?" Gitu. Lalu woman-nya tanya, "It's going to be rather difficult, isn't it?" Nah, dia bilang, "Kayaknya bakal lebih susah deh, ya nggak sih?" Nah, kayak gitu. Jadi dia dia menunjukkan bahwa dia tuh juga tidak yakin dengan, apa yang dia katakan. Lalu ada narrator said, "What does the woman mean?" Kira-kira apa jawabannya? Oke, C ya. She thinks that it might be hard. Mungkin bisa, sulit, tapi ya kita nggak tahu lagi gurunya bakal, bikin soal seperti apa. Seperti itu ya teman-teman. Alright, we go to the next one. Oke, yang selanjutnya adalah expressions of surprise. Bisa dilihat di sini ada kata-kata yang saya, tulis dengan huruf besar semua ya, huruf kapital semua. Nah, di sini itu kenapa saya tulis dengan huruf kapital semua, jadi ketika kalian mendengarkannya, itu akan menjadi seperti ini teman-teman. Then he is here. Oke, jadi ada penekanan di dalam, kata-kata yang saya, eee, tulis dengan atau saya ketik dengan capital letters. Sama seperti yang kedua, then you can't go, and then you do play tennis, seperti itu. Then she did read the book, and then he has got there. Nah, jadi ada sedikit penekanan ya. Jadi intinya dia itu surprise. Gimana sih surprise itu? Berarti dia expect-nya itu tidak sama dengan yang, yang dia katakan, yang dia ketahui. Misalkan, mmm, ada seseorang teman yang jarang masuk ya, terus tiba-tiba masuk, "Loh, kok masuk?" Gitu, dan he is here. Jadi, "Loh, dia masuk?" Kayak gitu ya. Jadi dia, speaker-nya itu surprise seperti itu, teman-teman. Kita lihat contohnya biar tidak terlalu bingung lagi. Nah, di sini example-nya adalah, "Did you see Paul driving around in his Mustang?" Gitu. Jadi, "Kamu lihat nggak sih si Paul itu dia, mengendarai Mustang-nya?" Gitu kan. Mustang itu mobil ya, mobil zaman dulu yang, eee, bisa dikatakan mobil mahal ya, teman-teman. And then the man said, "Then he did get a new car." Jadi intinya adalah si man ini tidak expect atau tidak mengira bahwa si Paul itu bakal beli mobil baru. Itu ya. Jadi apa kira-kira nih jawabannya? Oke, ketika ditanya what had the man thought, berarti dia jawabannya Paul, jadi si man itu berpikir bahwa Paul itu tidak akan beli mobil baru. Jadi jawabannya harusnya seperti itu. Alright, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Kalau ada silakan again, saya encourage kalian untuk WA saya secara pribadi, atau kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman setelahnya. Oke, setelah ini akan ada exercise yang harus kalian lakukan, dan kalian kerjakan. Waktunya panjang, jadi jangan tergesa-gesa, tetapi jangan dilupakan ya teman-teman, oke? And thank you for listening to me, and see you next week. Don't forget to eat a lot of healthy food and drink a lot of liquid and stay healthy and happy. Selamat Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.